Saya pengen memulai video ini dengan sebuah kaidah penting ya. In kunta naqilan fasihatu wa in kunta mudda'iyan fadalilu. Jika kamu menukil sebuah redaksi, maka harus sahih kutipannya. Dan jika kamu jadi penggugat, maka wajib menyodorkan dalilnya. Maksudnya jika kamu menjelaskan redaksinya Alwi bin Thohir Al-Haddad dalam Uqudul Almas, maka konteksnya itu harus benar dan siakul kalamnya juga harus benar juga. Nah, kaidah ini saya sodorkan untuk dua hal. Pertama, Kiai Imaduddin itu entah karena sengaja atau tidak, ternyata memperkosa reportase Uqudul Almas. Dan yang kedua, Kiai Imaduddin entah karena sengaja atau tidak, untuk kali kedua berdusta atas nama Alwi bin Thohir Al-Haddad. Tapi kalau tidak boleh mengatakan dusta, padahal dua kali saya mendapati Kiai Imaduddin itu melakukannya. Kita ubah dulu kalimatnya lah. Kiai Imaduddin memelintir reportase Alwi bin Thohir. Tema video ini adalah pelacakan Imam Ahmad Al-Muhajir, ayah dari Imam Ubaidillah yang sedang diperkarakan Kiai Imad sebagai sosok historis. Apakah benar Ahmad Al-Muhajir ini dimakamkan di Husaisah? Dan apakah benar punya julukan An-Nufat? Saya akan jelaskan satu persatu, tapi sebelum itu silakan bikin kopi terlebih dahulu. Saya lupa siapa yang memulai ini, namun sependek yang saya ingat, ada dua orang yang mengklaim bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrahnya bukan ke Yaman dan dimakamkan di Najaf, Irak. Dua orang itu seingat saya adalah Kiai Nur Ihya dan Raden Fakih Wiradiningrat. Videonya bertebaran di YouTube, Anda bisa mencarinya dengan mudah. Kiai Ihya mendasarkan telaahnya pada Ar-Raddul Jali karya Murtado Az-Zabidi bahwa Ahmad Al-Muhajir itu hijrahnya ke arah timur, dan timur itu tepatnya ke Indunus. Kalau Yaman itu harusnya memakai redaksi Janub atau ke selatan. Pernyataan ini memang cukup problematik ya, namun saya ingin menggarisbawahi satu hal sesuai tema video ini. Yang pasti kedua orang ini yaitu Kiai Nur Ihya dan juga Raden Fakih mengklaim bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu dimakamkan di Najaf. Motivasinya jelas, yaitu merobohkan klaim dari Ba'alawi yang memiliki keyakinan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu dimakamkan di Husaisah di Yaman, bukan di Irak. Saya menanyakan langsung ke penduduk Irak sendiri ya. Pertama, karena Imam Ahmad Al-Muhajir ini adalah keturunan Imam Ali Al-Uraidi, maka lembaga otoritatif yang bisa saya tanyai ialah Nakobatus Sadah Al-Uraidiyin yang masih berdiri di Najaf, Irak sampai sekarang. Menurut mereka, Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrahnya ke Yaman dan dimakamkan di sana. Kedua, menurut ulama dan penduduk setempat, Ahmad bin Isa yang dimakamkan di Irak itu bukan Ahmad bin Isa yang memiliki anak bernama Ubaidillah yang kelak menurunkan Bani Alawi. Namun dia adalah Ahmad bin Isa bin Zaid Asy-Syahid bin Imam Ali As-Sajjad. Penduduk dan ulama Syiah setempat yang memiliki motif teologis pada keturunan Imam Husain bin Ali, tidak ada satupun ternyata yang mengklaim bahwa Ahmad bin Isa bin Zaid ini adalah Ahmad Al-Muhajir yang menurunkan Ba'alawi. Bukti material dari Syiah setempat bisa kamu dapatkan di YouTube. Di antaranya yang saya rekomendasikan ialah reportase Syekh Hasan Al-Jabiri yang berada di makam tersebut. السيد أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد ويلقب السيد أحمد بالمختفي ويكنى أبو عبد الله. هذه الكنية المباركة لهذا السيد الجليل. ولد في سنة 157 على أصح الأقوال. Jadi untuk kesekian kalinya, saya itu perlu menagih ulang ya ke Kiai Ihya dan juga Raden Fakih. Sumber informasi bahwa Ahmad Al-Muhajir dimakamkan di Irak itu apa? Kitabnya apa? Halamannya berapa? Diterbitkan oleh siapa? Dan siapa penghakiknya? Apakah informasi ini valid atau dibuat-buat? Karena penduduk Irak sendiri, ulamanya, dan otoritas keilmuan di sana ternyata tidak mengkonfirmasi klaim dari Kiai Ihya dan Raden Fakih. Nah, apakah seluruh penduduk Irak dan juga para ulamanya ini berbohong? Ataukah Kiai Ihya dan Raden Fakih ini yang berbohong? Nah, kita tiba pada dua perbandingan yang tidak setara, yang dalam kaidah Mughalathah itu disebut qiyas ma'al farik. Tidak apple to apple lah istilah kerennya. Reportase Uqudul Almas sepenuhnya adalah studi manuskrip dan komparasi redaksi di dalam manuskrip itu. Sedangkan Kiai Imaduddin itu memakai dua versi cetak untuk membantah Uqudul Almas. Tentu ini dua hal yang tidak setara ya. Tepat disinilah saya berusaha husnuzon kepada Kiai Imaduddin. Kenapa tidak menjelaskan secara utuh konteks temuan Uqudul Almas kala menepis anggapan bahwa Ahmad Al-Muhajir itu menyandang julukan An-Nufat. Saya ingin memulai pembahasan ini pada kesimpulan Kiai Imad itu telah melanggar kaidah in kunta naqilan fasihatu. Jadi jika kamu menukil maka harus sahih kutipannya. Karena latar belakang Uqudul Almas tidak satu pun dijelaskan oleh Kiai Imaduddin. Silakan baca tulisan Kiai Imaduddin yang berjudul Begini Cara Alwi bin Thohir Al-Haddad Mempertahankan Nasabah Alawi. Ada 14 kata manuskrip di dalamnya, tapi tidak satu pun disandarkan kepada Alwi bin Thohir Al-Haddad. Simak baik-baik penjelasan saya berikut ini. Pada juz 2 halaman 10, Alawi bin Thohir mereportase ikhtiarnya mencari kebenaran Ahmad Al-Muhajir apakah benar memiliki julukan An-Nufat dengan berburu manuskrip ke berbagai negara. Pelacakan itu dilakukan Alwi bin Thohir dengan melacak ulama yang paling tua
yaitu Al-Ubaidili dan Al-Umari dalam kitabnya yang berjudul Tahdzibul Ansab dan juga Al-Majdi. Alawi bin Thohir ini menjelajahi Teheran, Qum, Khazanatul Syekh Az-Zunjani kepada ahli nasab di Irak, perpustakaan Najaf Asy-Syarif, manuskrip yang dimiliki secara personal oleh kolektor di Baghdad, di perpustakaan Al-Misriyatul Kubro di Mesir, dan berbagai tempat yang tidak bisa dicapai kecuali lewat penjelajahan yang panjang. Minimal untuk memastikan apakah ulama nasab yang sezaman dengan Ahmad Al-Muhajir benar-benar menuliskan julukan An-Nufat di dalam Tahdzibul Ansab dan Al-Majdi, Alawi bin Thohir itu menyebutkan 3 macam negara, 5 macam kota, dan mungkin lebih dari 8 perpustakaan baik dimiliki oleh kampus, negara, ataupun kolektor. Setelah menempuh semua tempat itu, Alawi bin Thohir menulis ulang redaksi yang benar dari Al-Ubaidili dan juga Al-Umari tentang siapakah An-Nufat yang benar itu. Dalam salinan ulang Al-Majdi, Ahmad Abul Qasim Al-Abah dalam tanda kurung yang dikenal dengan julukan An-Nufat karena berprofesi sebagai penambang minyak tutup kurung adalah anak dari Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Dan pada Tahdzibul Ansab versi manuskrip, Alawi bin Thohir menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa Al-Akbar punya anak diantaranya ialah Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi, dan tidak ada atribusi An-Nufat untuk Ahmad Al-Muhajir. Saya susunkan siapa yang sezaman dengan Al-Ubaidili ya. Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Abu Ja'far ini buta dan disaksikan Al-Ubaidili tinggal di Baghdad, dan ini artinya Al-Ubaidili sezaman dengan Abu Ja'far Muhammad yang buta di masa tuanya. Seperti bagian di sini, Al-Ubaidili kala menuliskan keturunan Ahmad Al-Muhajir, ia tidak menyebutkan An-Nufat untuk julukan Ahmad Al-Muhajir dan menuliskan cucunya yang keempat bernama Abu Ja'far Muhammad. Bahkan tidak ada julukan An-Nufat itu sama sekali di dalam manuskrip Al-Ubaidili. Julukan An-Nufat baru muncul pada redaksi Al-Majdi kala menulis silsilah keturunan Ahmad Al-Muhajir yang bernama Ahmad Abul Qasim. Begini susunan yang benar dalam redaksi Al-Umari. Ahmad Abul Qasim Al-Abah bin Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Ahmad Abul Qasim inilah yang ditulis Al-Umari dengan julukan An-Nufat karena berprofesi sebagai penambang minyak, dan ayahnya yang bernama Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal ia saksikan wafat pada masa tuanya di Baghdad. Bersama ini kita tahu ya bahwa Al-Umari sezaman dengan Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal yang ia saksikan wafat di Baghdad, sekaligus sezaman dengan anaknya yang bernama Ahmad Abul Qasim An-Nufat. Kenapa Abul Qasim tidak tercatat dalam reportase Al-Ubaidili? Menurut hipotesa Alawi bin Thohir, dan bagi saya inilah yang benar ya, Abul Qasim An-Nufat ini tidak sezaman dengan Al-Ubaidili, atau mungkin belum lahir malah. Mana mungkin seorang ulama itu menuliskan silsilah seseorang yang belum lahir dong. Sementara Al-Umari yang hidup lebih panjang daripada Al-Ubaidili ternyata sezaman dengan Abul Qasim An-Nufat sekaligus mendapati ayahnya yang wafat di Baghdad. Atas dasar bukti material inilah Alawi bin Thohir memiliki hipotesa Ahmad yang mendapat julukan An-Nufat adalah keturunan kelima dari Ahmad Al-Muhajir, dan An-Nufat bukan julukan untuk Ahmad Al-Muhajir itu sendiri. Kenapa Alawi bin Thohir bisa seyakin itu? Karena Al-Ubaidili tidak sezaman dengan Ahmad An-Nufat dan menulis Ahmad Al-Muhajir dengan Ahmad bin Isa Al-Akbar tanpa julukan apapun. Sementara Al-Umari yang sezaman dengan An-Nufat menuliskan julukan itu karena sezaman dengannya sekaligus sezaman dengan ayahnya An-Nufat. Ini clear ya berdasarkan orang yang sezaman dengan Ahmad An-Nufat yaitu Al-Umari sesuai dengan manuskrip yang tertua yaitu Al-Ubaidili. Alawi bin Thohir memiliki hipotesa yang kokoh. Coba bandingkan dengan hipotesa Kiai Imad tentang Alawi bin Thohir. Hanya bermodal kitab versi cetak, itu pun PDF-nya online. Artinya Kiai Imad itu tidak seimbang melawan hipotesa Alawi bin Thohir yang mengandalkan sumber primer. Untuk kalian ketahui ya, sumber primer itu bukanlah kitab cetak versi modern yang sudah melewati campur tangan editor dan muhakik. Sumber primer itu ya sumber yang dipakai Alawi bin Thohir ini, yaitu manuskrip asli penjelajahannya di 3 negara yang menyebutkan 5 macam kota di Timur Tengah. Awalnya saya itu masih berhusnuzon ya, Kiai Imad itu memang kurang teliti dalam menelaah Uqudul Almas. Tapi ketika mendapati redaksinya seperti ini, saya itu justru punya kemungkinan Kiai Imad itu memang sengaja berdusta. Tanda kutip. Kiai Imad itu tidak hanya menuduh Alawi bin Thohir mungkin saja tidak bisa berbahasa Arab. Bahkan Kiai Imad itu menuduh ada kemungkinan Alawi bin Thohir ini berdusta sekaligus. Saat Alawi bin Thohir menuliskan ulang bahwa redaksi yang benar dari Al-Majdi dan Tahdzibul Ansab ternyata tidak ada julukan An-Nufat untuk Ahmad Al-Muhajir berdasarkan manuskrip yang ia temukan, Kiai Imad justru menuduh Alawi bin Thohir dengan kedua kitab itu dalam bentuk cetakan versi modern.
Ini kan seperti orang yang memiliki keterbatasan mengakses manuskrip, dia ternyata berani menuduh orang yang menyadarkan penelitiannya pada manuskrip sebagai pembohong. Coba dibayangkan ya, orang yang memakai kitab sekunder ternyata menuduh orang yang memakai sumber primer sebagai pembohong. Bahkan saat Alwi bin Thohir mendapati redaksi pada Al-Majdi ialah bin, Kiai Imad justru menuduhnya mentahrif tulisan Al-Majdi yang seharusnya min. Lihat perbandingan versi manuskrip dan versi cetakan modern. Saat menjelaskan silsilah Ahmad Abul Qasim, Al-Majdi versi manuskrip yang dituliskan ulang oleh Alwi bin Thohir memakai redaksi bin Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal. Sementara versi cetak modern, redaksinya ialah Minal Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal. Dalam redaksi Arab, antara bin dan min ini cukup mirip, apalagi ditulis pakai tangan ya. Manakah yang benar? Tentu saja bagi saya penelitian Alwi bin Thohir ini dan salinan ulangnya itu jauh lebih kuat karena ia berdasarkan sumber primer, yaitu manuskrip. Lantas kenapa Kiai Imad bisa menuduh Alwi bin Thohir memasukkan redaksi Al-Majdi? Padahal yang beliau pakai adalah kitab cetakan versi modern. Itu pun sudah melewati tangan editor dan juga muhakik. Kebetulan saya punya soft copy manuskrip Al-Majdi dan kemungkinan Kiai Imad akan kaget karena saat menuliskan silsilah Ahmad Abul Qasim yang mendapatkan julukan An-Nufhat, ternyata ia punya ayah bernama Muhsin atau anaknya lah yang bernama Muhsin. Muhsin dan Hasan tentu saja punya wazan yang berbeda dan masdarnya tidak sama. Bahkan pada manuskrip Tahdzibul Ansab yang saya yakin Kiai Imaduddin dan kawan-kawan pro pembatalan Ba'alawi memilikinya, redaksi Ahmad bin Isa yang dijuluki An-Nufhat tidaklah bisa dianggap kuat karena manuskrip ini disalin ulang di atas abad ke-9. Jika Kiai Imaduddin atau siapapun berusaha merontokkan argumen Alwi bin Thohir dengan kitab versi cetak modern atau dua macam manuskrip yang sudah saya tunjukkan tadi, tentu saja belum bisa membuat hipotesa Alwi bin Thohir ini sempoyongan. Pertama, cetakan modern itu bukanlah sumber primer. Kedua, manuskrip yang saya tampilkan tadi ditulis ulang di atas abad ke-9 semua. Nah, jika nanti Kiai Imaduddin berusaha mempertahankan tuduhannya bahwa Alwi bin Thohir melakukan kedustaan, kita menginjak pada potongan kaidah tadi. In kunta mudda'iyan fadalilu. Jika kamu menuduh, maka wajib menghadirkan argumen. Kiai Imaduddin itu wajib mencari manuskrip versi lebih tua dari Tahdzibul Ansab dan Al-Majdi untuk memastikan apakah salinan Alwi bin Thohir ini sesuai dengan aslinya atau bukan. Jika Kiai Imaduddin menemukannya dan terbukti Alwi bin Thohir keliru menulis ulang redaksinya, saya akan taslim dengan Kiai Imad dan menyatakan Alwi bin Thohir ini berbohong atau berdusta. Tapi bagaimana kalau Kiai Imad itu tidak bisa melakukannya? Apakah kita bisa membenarkan tuduhan Kiai Imad bahwa Alwi bin Thohir kemungkinan memasukkan redaksi, berbohong atau berdusta? Menurut penjelajahan Alwi bin Thohir, gelar An-Nufhat untuk Ahmad Al-Muhajir itu baru dimulai kali pertama pada Umdatut Thalib Sugro yang ditulis oleh Ibn Inabah setelah sebelumnya tidak ditemukan An-Nufhat untuk Ahmad Al-Muhajir sebelum itu. Setelah tahu bahwa hal itu keliru, Ibn Inabah lantas mengoreksinya pada Umdatut Thalib Sugro dan Umdatut Thalib Kubro. Coba kita buktikan perkataan Alwi bin Thohir sambil komparasi dengan kitab yang lebih tua dari Umdatut Thalib. Manuskrip Muntaqilah At-Talibiyah yang menjadi sandaran versi cetak modern saat ini, kala menerangkan imigran asal Roy bernama Muhammad, ayahnya ia tulis Ahmad An-Nufhat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar. Ahmad Al-Muhajir dijuluki An-Nufhat. Namun sayangnya ini manuskrip salinan abad ke-9 ke atas. Manuskrip Al-Fakhri yang menjadi sandaran versi cetak modern saat ini, Ahmad Al-Muhajir dijuluki An-Nufhat. Namun sayangnya lagi-lagi ini manuskrip salinan abad ke-9 ke atas. Manuskrip Husul Fakhriyah yang dikarang oleh Ibn Inabah selain Umdatut Thalib tidak ada julukan An-Nufhat namun ditulis Al-Abah. Namun sayangnya lagi ini manuskrip salinan abad ke-9 ke atas. Manuskrip Umdatut Thalib Sugro, barangkali ini yang menurut saya dimaksudkan oleh Alwi bin Thohir. Ahmad Al-Muhajir dijuluki An-Nufhat. Namun pada Umdatut Thalib Sugro versi manuskrip yang lebih muda, ternyata An-Nufhat ia tulis bukan untuk Ahmad Al-Muhajir, namun untuk Ahmad Al-Abah bin Abi Muhammad Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Artinya An-Nufhat ini adalah gelar untuk keturunan kelima dari Ahmad Al-Muhajir. Manuskrip Umdatut Thalib Kubro paling muda, An-Nufhat adalah julukan untuk keturunan kelima Ahmad Al-Muhajir. Manuskrip Umdatut Thalib Kubro yang lebih tua dari sebelumnya, An-Nufhat adalah julukan untuk keturunan kelima Ahmad Al-Muhajir. Manuskrip Umdatut Thalib Kubro yang paling tua, An-Nufhat adalah julukan untuk keturunan kelima Ahmad Al-Muhajir. Jadi sudah ada 5 macam manuskrip Umdatut Thalib yang sudah saya sodorkan, dan hipotesa Alwi bin Thohir ternyata sangat kokoh karena sesuai dengan apa yang ada di manuskrip, bahwa kekeliruan An-Nufhat sebagai julukan Ahmad Al-Muhajir dimulai dari Umdatut Thalib Sugro, dan sebelum itu gelar An-Nufhat tidak pernah diberikan kepada Ahmad Al-Muhajir. Pada kitab yang lebih tua, namun belum saya temukan
manuskripnya, As-Sabat Al-Muson pun menulis An-Nufat untuk keturunan kelima Ahmad Al-Muhajir. Dan manuskrip Al-Jarrus Safaf kala menuliskan silsilah kepindahan Ahmad Al-Muhajir dari Basrah tidak menulis An-Nufat sebagai julukannya. Kesimpulannya, Alawi bin Thohir memiliki sandaran historis yang kuat ketika mengatakan Al-Ubaidili tidak menyebutkan An-Nufat untuk Ahmad Al-Muhajir berdasarkan manuskrip aslinya. Dan benar pula hipotesa An-Nufat adalah julukan bagi Ahmad Abul Qasim, keturunan kelima Ahmad Al-Muhajir, karena disebutkan oleh orang yang sezaman dengannya, yaitu Al-Umari dalam Al-Majdi dalam versi manuskrip. Penelitian Alawi bin Thohir ini manuskrip semua ya kawan-kawan ya, tidak secuil pun memakai versi cetak modern seperti Kiai Imaduddin. Jika kalian tidak percaya dengan salinan ulang Alawi bin Thohir, karena mesin fotokopi waktu itu kan memang belum ada ya, sehingga tidak bisa menyantumkan foto asli manuskrip di dalam Uqudul Almas, maka kamu harus melakukan penelitian yang sama untuk membantahnya. Jangan langsung menuduh Alawi bin Thohir ini berdusta, mengubah redaksi atau berbohong jika tidak tahu redaksi asli Tadzibul Ansab dan juga Al-Majdi versi manuskrip asli. Kita tunggu Kiai Imad bakal menjawab seperti apa, dan kita lihat Kiai Imad itu berkelit seperti apa. Saya Romal Abbas, ini Bapaknya Kantor, sampai jumpa.